Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kembali materi kita, itu tentang gereja dan dunia. Pada bagian pertama kita sudah melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia, ya. Kemudian bagaimana gereja menjawab persoalan-persoalan itu. Kemudian bagian kedua, gereja dan dunia, itu bagaimana gereja memandang dunia, ya, juga sudah kita lihat. Sekarang kita melihat ajaran sosial gereja, itu bagaimana kemudian gereja berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dunia, sehingga apa yang diberikan oleh gereja, apa yang dipahami oleh gereja bisa tanamkan di dalam dunia. Lalu apa yang diharapkan untuk kita, anak didik kami, untuk siswa-siswi kami dengan pelajaran ini, ajaran sosial gereja ini? Yang pertama itu tujuannya, ya, kita mencari pengalaman dan cerita hidup kita, ya, dari anak kami tentang keprihatinan sosial, ya, khususnya nasib kaum pekerja di sekitar kita. Jadi kita melihat sebenarnya bagaimana kehidupan sosial di sekitar kita, bagaimana para pekerja itu, baik buruh, kuli bangunan, dan juga orang-orang yang memiliki pekerjaan yang lain di sekitar kita, ya, bagaimana nasib mereka. Dari situ kita akan melihat nanti pembelajaran kita ini. Kemudian saya harapkan nanti kita juga berdiskusi tentang ajaran sosial gereja ini, ya. Apa itu maknanya? Kemudian apa pokok-pokok ajaran sosial gereja? Kemudian yang ketiga nanti kita akan berefleksi. Kemudian apa yang bisa kita buat setelah kita membuat refleksi? Kemudian saya harapkan nanti itu ada aksi. Kemudian bagaimana kemudian kita menghayati ajaran sosial gereja dalam kehidupan kita. Itu yang kita harapkan nanti. Jika diamati dengan seksama, penampilan gereja Katolik di Indonesia ini ternyata masih lebih berpenampilan ibadat daripada penampilan gerakan sosial. Apa yang dikatakan di sini? Rupanya kita di dalam kegiatan gereja ini lebih mementingkan kegiatan-kegiatan ibadat daripada tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ya. Begitu juga yang sering datang ke gereja itu orang-orang yang telah menjadi puas bila dipenuhi kebutuhan pribadinya dengan kegiatan ibadat, ya. Jadi dengan memberikan uang, memberikan sumbangan, mereka itu lebih senang, merasa diri lebih puas. Padahal ajaran sosial gereja itu lebih mengundang kita untuk tidak untuk lebih merasa kasihan kepada para korban, orang-orang miskin. Kemudian mencari solusi mengapa terjadi korban dan mencari siapa yang menyebabkan korban itu. Ya, kita itu dituntut untuk memberikan tindakan nyata. Jadi apa yang perlu mau kita bahas di sini tentang ajaran sosial gereja ini, yaitu ajakan gereja kepada umatnya untuk lebih bertindak nyata dalam kehidupan sosial, bukan hanya sekedar mengikuti ibadat kemudian memberikan sumbangan, tetapi memberikan solusi dengan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita. Jadi sekarang apa itu ajaran sosial gereja? Apa sebenarnya ajaran sosial gereja? Ya. Jadi ajaran sosial gereja atau sering disingkat ASG adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungan dengan kebaikan bersama, ya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Jadi di sini, ya, gereja mengulas mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama. Jadi tujuannya sini untuk kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Jadi ajaran gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau kejadian atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, ataupun dukungan. Harus digarisbawahi di sini bagaimana apa itu ajaran gereja, itu tanggapan gereja terhadap fenomena atau kejadian atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Ya.
baik dalam bentuk himbauan, kritik atau dukungan. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang disosialisasikan. Artinya, ya, singkatnya, ajaran sosial gereja itu merupakan bentuk keprihatinan atau peran serta gereja dalam kehidupan dunia dan juga umat manusia, ya, yang disusun dalam wujud dokumen, dan ini selalu disosialisasi. Ya, sekarang kita melihat tujuan dari ajaran sosial gereja. Tujuan ajaran sosial gereja. Apa yang menjadi tujuan dibuatnya ajaran sosial gereja ini? Ya, itu untuk menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seluruh rencana Tuhan. Artinya begini, manusia itu dituntut untuk membangun dunia, ya, hidup dalam realitas dunia, sehingga gereja datang untuk membimbing manusia, menerangi manusia, sehingga manusia itu sendiri membangun dunia seluruh rencana Tuhan. Jadi kehadiran gereja di sini melalui ajaran sosial gereja itu sendiri itu membimbing manusia untuk dapat membangun atau hidup dalam realitas dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ASG, ajaran sosial gereja, dimaksud untuk menjadi pedoman, ya, dorongan dan bekal bagi banyak orang Katolik dalam perjuangannya ikut serta menciptakan dunia kerja dan beragam, ya, relasi manusia yang terhormat dan masyarakat setara yang bersahabat dan bermartabat. Jadi begini. Jadi ajaran sosial gereja itu dimaksudkan untuk pedoman atau pegangan atau aturan. Kemudian juga pendorong atau motivasi serta bekal bagi banyak orang Katolik dalam perjuangannya ikut serta menciptakan dunia kerja, ya. Jadi ini yang menjadi pedoman dan juga menjadi patokan bagi orang-orang Katolik dalam menciptakan dunia kerja, kemudian menjalin relasi manusia sehingga membuat manusia yang terhormat, ya, sesuai dengan martabat Tuhan. Kemudian juga masyarakat yang setara, yang bersahabat dan bermartabat. Jadi diharapkan dengan memahami ajaran sosial gereja ini, masyarakat kita itu berkembang, bertumbuh dan bermartabat, ya. Jadi ASG ini, ajaran sosial gereja ini yang menjadi pedoman, ya, yang menjadi patokan, aturan dalam membangun masyarakat yang bermartabat sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah tujuannya gereja membuat ajaran sosial gereja. Lalu apa saja itu ajaran sosial gereja? Begitu banyak dokumen-dokumen ajaran sosial gereja, ya, kita lihat di sini sepanjang masa ada pertama kali dikeluarkan ajaran sosial gereja ini, ya. Ini ajaran sosial gereja sepanjang masa. Yang pertama itu ada Rerum Novarum atau hal-hal baru. Inilah ensiklik pertama tentang ajaran sosial gereja, ya, yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1891. Ya. Jadi ini yang pertama. Nanti apa isinya bisa kita cari buku paket kita. Di situ dengan gamblang dibuat apa yang melatar belakangi keluaran ensiklik ini, kemudian apa konteksnya, apa temanya, itu nanti lengkap. Begitu juga dengan ensiklik yang lain di bawahnya atau ajaran sosial gereja yang lain nanti. Di sini hanya akan saya tunjukkan nama-namanya, kemudian dikeluarkan oleh siapa dan tahun berapa, ya. Yang kedua itu Quadragesimo Anno, ya. Ini bahasa Latin, jadi bahasa Latin itu menulisnya hampir, membaca itu hampir sama dengan menulisnya, hanya ada nanti beberapa sedikit perubahan, ya. Jadi Quadragesimo Anno itu tahun ke-40 artinya. Apa nanti isinya bisa dicari lagi nanti, ya. Itu ensiklik Paus Pius ke-11 yang dikeluarkan pada tahun 1931. Kemudian yang kedua
ketiga itu Mater et Magistra, ya, Mater et Magistra, ibu dan pengajaran. Ini ensiklik Yohanes, ya, Paus Yohanes ke 23 yang dikeluarkan pada tahun 1961. Kemudian yang keempat ini Pacem in Terris, Pacem in Terris, itu damai di bumi, ya. Ini ensiklik Paus Yohanes ke 13 tahun 1963. Kemudian dokumen berikutnya yaitu Gaudium et Spes, yaitu kegembiraan dan harapan, ya. Bagaimana dimaksudkan bahwa dokumen ini akan memberikan kegembiraan dan harapan bagi dunia. Ini konstitusi pastoral Konsili Vatikan kedua, ya. Jadi dokumen ini lahir dituliskan dalam Konsili Vatikan kedua pada tahun 1965. Kemudian bagian yang keenam itu Populorum Progressio atau kemajuan bangsa-bangsa. Ini ensiklik Paus ke-6 yang dikeluarkan pada tahun 1967. Kemudian yang ketujuh itu Octogesima Adveniens, itu tahun ke-80, surat apostolik Paulus ke-6. Ini orang yang sama, Paus yang sama, mengeluarkan dua ensiklik yang berkaitan dengan ajaran sosial gereja. Kemudian yang ke-8 itu Convenientes ex Universo, Convenientes ex Universo, berhimpun dari seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Justitia in Mundo, Justitia in Mundo, atau bahasa Inggris itu Justice in the World, ya. Itu dibuat dalam sinode para uskup sedunia tahun 1971. Kemudian yang ke-9 ada Evangelii Nunciandi atau evangelisasi di dunia modern. Ini merupakan anjuran apostolik dari Paulus ke-6 tahun 1975. Ya. Kemudian berikutnya Redemptor Hominis, Redemptor Hominis atau Sang Penebus Manusia, itu ensiklik Yohanes Paulus kedua. Ini ensiklik yang pertama yang dikeluarkan pada tahun 1979. Baik, berikutnya itu nomor 11 itu Laborem Exercens, Laborem Exercens itu kerja manusia, ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1979. Kemudian yang ke-12 Solicitudo Rei Socialis, bahasa Latin, cara membaca juga demikian, ya, keprihatinan sosial, ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua, ya, tahun 1987. Paus ini banyak mengeluarkan ensiklik yang berkaitan dengan ajaran sosial gereja, karena memang pada tahun-tahun seperti ini, tahun 1979, 1970-an itu ajaran sosial gereja sangat penting menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia pada waktu itu. Kemudian yang ke-13 itu Centesimus Annus, itu tahun ke-100, ensiklik juga dari Yohanes Paulus kedua tahun 1991. Kemudian yang ke-14 itu The Participation of Catholics in Political Life, itu dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk ajaran iman. Ini dikeluarkan oleh Kongregasi Suci Tahta Apostolik tahun 2002. Kemudian yang ke-15 itu Caritas in Veritate atau kasih dalam kebenaran. Ini dikeluarkan baru-baru ini oleh Paus Benediktus ke-16 tahun 2009. Jadi, ya, ensiklik yang sudah kita bahas tadi itu memiliki tema kunci, 7 tema kuncinya, ya. Jadi apa yang mau diungkapkan dari ensiklik yang di atas tadi? Itu yang pertama itu bahwa gereja itu lebih mengutamakan martabat pribadi daripada benda-benda atau harta benda yang lainnya, ya.
Jadi kesucian hidup manusia dan martabat pribadi harus dijunjung lebih tinggi daripada benda yang lain, harus dijaga sejak dari kandungan ibunya. Ya. Ini menjadi prinsip dasar ajaran gereja. Jadi gereja melawan serangan terhadap kehidupan manusia seperti aborsi itu ditolak ya, eutanasia, hukuman mati, pembasmian suku bangsa, siksaan, pembunuhan rakyat sipil, rasisme, diskriminasi dan lain sebagainya itu ditolak. Kenapa? Karena itu serangan terhadap kehidupan manusia yang dapat yang menginjak-injak martabat dan juga kesucian hidup manusia itu sendiri. Lalu bagaimana dengan hukuman mati? Ya. Gereja tidak melarang hukuman mati jika hanya itu satu-satunya jalan untuk menjaga kehidupan bangsa. Namun jika ada jalan yang lain tanpa harus membunuh, maka gereja akan menganjurkan itu. Artinya apa? Bahwa gereja sangat menghargai kehidupan, kesucian, martabat pribadi manusia. Kemudian yang kedua, gereja menyadari bahwa negara itu dibentuk dari keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga ini kemudian berkumpul dan terbentuk sebuah negara yang kemudian juga membentuk keluarga Allah. Jadi baik buruknya lembaga keluarga masyarakat dan negara, ya, keluarga masyarakat dan negara, baik buruknya itu dinilai dari sumbangannya kepada kehidupan dan martabat pribadi manusia. Keluarga yang baik itu kalau dia mampu menjaga kehidupan dan martabat pribadi manusia. Begitu juga masyarakat yang baik akan dinilai baik jika mampu menjaga kehidupan dan martabat pribadi manusia. Begitu juga tugas negara. Jadi gereja menolak ekstrim, ya, ekstrim individualistis dan ekstrim sosial, itu kolektivitisme dan komunisme. Ya. Jadi gereja mendorong prinsip subsidiaritas, yaitu hal yang bisa ditangani oleh warga negara tidak boleh ditangani oleh negara. Jadi itu hal yang bisa ditangani oleh warga negara tidak bisa ditangani oleh negara. Negara hanya wajib membantu saja. Inilah bagaimana gereja sangat menekankan bahwa pribadi manusia itu lebih utama, ya, daripada segala ide, persoalan-persoalan dan juga paham-paham, termasuk juga harta benda. Kemudian yang ketiga itu hak asasi manusia, yaitu selalu berdasar pada dan demi martabat pribadi manusia. Jadi hak asasi manusia itu selalu berdasar pada pribadi manusia dan juga demi martabat pribadi manusia. Hak asasi paling dasar itu hak untuk hidup. Ini nggak bisa diganggu gugat. Ya. Kemudian hak mencapai kepenuhan hidup, ya, dan hak atas keperluan hidup. Ya. Jadi hidup yang dimaksud adalah hidup bermartabat. Ya. Hidup yang bermartabat itu ya, citra dengan Allah, begitu ya. Dihargai, tidak ditindas. Kenapa? Karena memang dia kekasih Allah, citra Allah, dan juga bagian dari keluarga Allah. Lalu hak keperluan hidup, ya. Hak keperluan hidup antara lain itu pekerjaan, ini perlu untuk hidup. Kemudian jaminan kesehatan, pendidikan, rumah, berkeluarga, kebebasan beragama, dan hak milik. Ini menjadi hak paling dasar dalam kehidupan manusia, itu hak hidup, kemudian hak mencapai kepenuhan hidup, ya, dan juga keperluan hidup. Kemudian dalam ensiklik itu juga ditekankan itu preferential option for the poor and vulnerable, selalu mendahulukan orang yang miskin dan tanpa pembela. Sini termasuk anak dalam kandungan, orang cacat, orang jompo, orang dalam sakrat maut. Jadi kita selalu mendahulukan orang-orang yang lemah. Ini yang dimaksud di sini. Ya. Ensiklik itu menganjurkan pada kita supaya kita selalu mendahulukan orang-orang yang lemah. Siapa saja orang-orang yang lemah dan miskin itu? Yaitu orang yang masih dalam kandungan. Jadi kalau ada misalnya ibu yang mengandung, kita harus mengutamakan dan menghargainya. Kemudian orang cacat, ya, orang cacat ini juga harus kita bela, termasuk juga orang jompo,
orang dalam sakrat maut, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, nilai luhur pekerjaan. Ya. Salah satu keperluan hidup yang jadi hak asasi manusia adalah pekerjaan. Jadi setiap orang itu berhak untuk memperoleh pekerjaan. Ya. Pada awalnya manusia dipanggil Tuhan untuk bersama bekerja mengelola bumi dan mengenyam hasilnya bersama. Inilah dua realitas dasar dunia. Ya. Kalau dua hal tersebut terjamin, maka damai dan sejahtera akan dialami oleh dunia, oleh manusia. Ya. Jadi kalau manusia itu memiliki pekerjaan, kemudian menghasilkan, maka otomatis akan memperoleh damai sejahtera. Jadi pekerjaan adalah kunci penyelesaian masalah sosial. Kalau tidak ada pengangguran, maka kesejahteraan dunia akan tercapai. Jadi manusia yang tidak bekerja itu bukan manusia. Ini yang mau ditegaskan lagi di sini. Bagaimana manusia itu wajib bekerja. Kalau bukan bekerja, itu bukan manusia. Artinya apa? Kalau tidak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan apapun itu bukan manusia. Jadi karena bekerja, manusia menjadi manusia. Jadi nilai kerja itu, karena dia mampu berkreasi, bekerja, maka dia manusia. Kenapa? Karena dia menggunakan akal budinya. Ya. Kemudian pekerjaan adalah dasar dari kemerdekaan. Jadi wajar saja kenapa orang yang tidak bekerja itu dikatakan bukan manusia, karena dia terkungkung oleh dirinya sendiri. Ini mungkin hanya penegasan saja, bukan berarti kalau yang tidak bekerja itu bukan manusia, tapi ini bagaimana kepenuhan manusia itu akan lebih sempurna kalau dia bekerja. Ini mau ditegaskan di sini. Selanjutnya kita melihat nomor 6, ya. Solidaritas atau setia kawan. Solid itu sama dengan kokoh. Ini keutamaan Kristiani. Jadi solidaritas itulah keutamaan Kristiani. Asal dari solidaritas itu dari kasih Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling mengasihi. Jadi Allah mempertaruhkan diri karena rasa solidaritas terhadap manusia, dia menjadi manusia. Ya. Karena rasa solidaritas Allah itu terhadap manusia, maka Allah itu menjadi manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia itu menjadi Allah dalam tanda petik. Artinya apa? Dia memiliki harga, memiliki martabat karena dikunjungi, karena menyatu dengan Allah. Ya. Dengan menanam kasihnya dan semangat keluarga Allah dalam hati setiap orang, sehingga tiap orang punya semangat menyangkal diri dan semangat altruistis, yaitu hidup untuk orang lain. Saya hidup untuk membantu orang lain, itu artinya altruistis. Jadi sikap mengampuni dan mau berdamai dengan musuh, ini kan salah satu bentuk-bentuk hidup solidaritas. Mau menyangkal diri, mau berkorban untuk orang lain, ya. Kemudian berdamai dan mengampuni musuh. Ini kan keutamaan Kristiani. Kemudian yang ketujuh, kalau yang tadi berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan sesama, kemudian diri sendiri sebagai manusia, di sini bagian ketujuh ini kita dituntut untuk memelihara ciptaan Allah. Ya. Keadilan Kristiani berlaku baik di antara manusia maupun terhadap makhluk lain. Jadi bukan hanya untuk manusia sesama kita saja, tetapi juga untuk makhluk-makhluk lain, makhluk hidup yang lain. Jadi manusia harus tampil sebagai pemelihara setia alam ciptaan, bukan pengeruk alam. Alam adalah jaminan sosial sekarang dan masa depan anak cucu. Umat Kristiani harus dididik memelihara lingkungan dan menolong orang miskin. Jadi di sini kita dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, ya, untuk menjamin kehidupan sosial sekarang dan berikutnya nanti untuk anak-anak cucu kita. Jadi sinilah 7, ya, tema
yang dikeluarkan, yang terkandung dalam ensiklik yang sudah kita bahas tadi. Ada tadi 15. Ya. Jadi ketujuh bagian ini, tema ini tadi, yang terkandung dalam ajaran sosial gereja, yang harus diperjuangkan di negara kita, itu negara Indonesia. Kemudian keberpihakan pada orang lemah, menjaga HAM, serta memelihara lingkungan hidup akan membawa kesejahteraan dan kenyamanan di negara kita. Sehingga dengan demikian, damai sejahtera, ya, permasalahan-permasalahan yang ada di dunia itu akan semakin sedikit. Kemudian dengan demikian, kesejahteraan umum, kebaikan bersama akan terwujud dengan baik. Baik, itu saja tentang ajaran sosial gereja. Ingat tugasnya nanti untuk melihat konteks, tema, dan latar belakang dokumen-dokumen ajaran sosial gereja yang sudah kita lihat tadi di dalam buku paketnya. Ya. Jadi, akhir kata, sekian dan terima kasih.